Jangan mau asuh orang tua daripada nasibmu seperti aku. Jadi Besti, ini adalah kondisi kedua orang tuaku. Ada ibuku dan juga ada mertuaku. Keduanya memiliki riwayat penyakit diabetes dan juga stroke ya. Jadi dua-duanya harus ada di kursi roda. Tapi astungkara sekarang sudah membaik ya. Untuk ibuku sendiri sudah bisa jalan. Mertuaku sendiri ya sudah sehat seger lah. Biarpun masih tetap di kursi roda. Nah, apa sih yang mau kita ambil dari cerita ini? Ikuti videoku, siapa tahu kamu yang sekarang ada di kondisiku bisa bersabar. Jadi aku mau cerita dulu sama kalian. Awal menikah, aku tuh bersama Pak Nengah, itu ya aku bisa bilang hidup kita pas-pasan. Karena Pak Nengah juga memiliki pinjaman, dan aku pun juga harus ingin segera hamil. Di saat itu aku keguguran, dan aku diharuskan kalau misalnya mau hamil aku nggak boleh kerja. Kondisi suami gaji tinggal sedikit. Di saat aku tidak kerja, bagaimana pemasukannya? Tetapi di situ kami merelakan hidup sederhana untuk mempunyai anak, karena harus ada yang dikorbankan. Akhirnya Kak Inem Jogja hamil dan Kak Inem Jogja tidak bekerja, hanya mengandalkan gaji dari Pak Nengah yang tentunya tidak banyak karena sudah ada potongan peminjaman. Nah di situ aku merasa seperti dicoba, benar-benar dicoba. Tiba-tiba mertuaku sakit. Lalu kebetulan ikut kami. Saat itu memang benar-benar, ini aku mau cerita sama kalian ya Besti ya. Aku agak merinding kalau dengar cerita itu. Gaji suami itu tinggal sedikit, mungkin untuk hidup berdua aja tidak cukup, tapi tiba-tiba harus menanggung orang tua yang sakit. Sampai aku sama bapak mertua itu korek-korek di bawah tempat tidur cari uang 50-100 rupiah untuk menggenapi harga beras 5.500. Waktu itu kita urunan, aku sama mertua urunan, uang 2.000, 3.000, dapat 5.000, kurang 500, cari-cari di bawah tempat tidur. Nah di situ sempat aku merasa begini, kenapa sih harus aku gitu? Kita ngerasa kayak, kok harus aku yang merasakan seperti ini gitu. Sedangkan masih banyak yang lain yang mungkin bisa membantuku untuk mengasuh orang tua. Tapi di situ aku sadar, ternyata Tuhan memilihku karena Tuhan itu tahu bahwa aku mampu untuk mengasuhnya. Akhirnya aku terima, aku tidak menyalahkan siapapun. Kamu tahu nggak? Memang di awal 2-3 tahun pertama itu berat sekali. Berat sekali, aku merasa dunia ini tidak adil. Cobaan-cobaan datang. Tapi setelah itu Besti, aku ngerasa rezeki itu ada aja. Kesehatan, keselamatan, ketentraman, ada aja. Nah ini aku mau kasih tahu sama kalian, kalian yang nggak mau ngasuh orang tua, itu salah. Kalian yang ngerasa ini harusnya kewajibanmu, ada 5 anak tetapi yang ngasuh hanya 1 orang. Kalian yang kejatuhan ngurus orang tua, beruntunglah kalian. Karena apa? Kalian itu deposito akhirat. Selain itu Besti, aku pertama memang ngerasa 2-3 tahun karena aku masih grundel terus. Aku sih kok yang keluarga yang lain gak bisa membantu atau dan sebagainya. Aku sempat seperti itu karena kondisiku benar-benar jatuh waktu itu. Tapi ternyata setelah aku mengikhlaskan, aku merasa ya sudah, ini adalah tanggung jawabku. Rezeki datang ngalir terus sampai sekarang. Ini berkat doa orang tua. Makanya aku selalu bilang sama kalian, buat kalian yang melempar orang tuanya sampai ke panti jompo, membuang orang tuanya nggak mau ngasuh dengan alasan A, B, C, dan D. Ketahuilah kalian salah. Tiba-tiba kita bisa melunasi hutang. Siapa yang tahu ternyata dikabulkan oleh Tuhan, bahkan sampai lebih. Karena apa? Karena kita dengan ikhlas mengasuh orang tua. 1 orang tua bisa ngasuh 5 anak. 5 anak tidak bisa ngasuh 1 orang tua. Di sini aku bangga. Aku menjadi, apa ya bisa dikatakan, aku menjadi kuat gitu loh. Ibuku, mertuaku, semua seperti ini. Tapi ternyata Tuhan memiliki tujuan. Aku diberi orang tua dan mertua seperti ini untuk menjadi kuat dan hebat. Sehingga sekarang aku memanennya. Saat itu memang ya Besti ya, waktu aku kesusahan mengasuh orang tua, itu aku jujur. Memang aku tuh kekurangan, tetapi kok aku ngerasanya cukup. Ada aja yang rezeki dari mana datang, buat beli ini, buat beli itu, buat beli pampers, buat beli ini. Itu selalu ada, karena doa orang tua. Aku sampai merinding loh. Makanya buat kalian nih ya, yang sekarang lagi ngasuh orang tua, jos kalian. Kalau perlu jangan mau diambil, asuhlah sampai dia purna.
Semangat buat kalian para pengasuh-pengasuh orang tua. I love you. Merdeka. Merdeka.